Assalamualaikum YouTube, kembali lagi di channel saya Revaldo Ride. Di video ini saya akan membahas mengenai 5 cara atau tips membeli iPhone bekas yang mulus dan berkualitas. Apa saja 5 cara tersebut? So, bumper dulu. Teman-teman, Anda katakan sekali lagi, emas itu Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Langsung saja ke materi pembahasannya mengenai 5 cara atau tips membeli iPhone mulus dan berkualitas ya. Apalagi nih kalian pengguna smartphone Android yang mau berhijrah dengan iOS ya, iOS. Tentu kalian masih bingung apa saja sih yang harus saya cek di dalam iPhone tersebut ketika kita COD, fitur apa saja yang harus kita cek ketika kita COD. Barangkali kalian belum mengetahuinya. Nah, di sini ada 5 cara atau tips membeli iPhone bekas yang mulus dan berkualitas. Yang pertama yaitu rekomendasi tipe iPhone. Di tahun 2020 ini alangkah lebih baiknya kalian minimal kalau mau beli iOS atau iPhone ya, minimal kalian pilih yang 6S, jangan yang 5, 5S atau 5C, apalagi yang iPhone 4 ya. Ya mungkin masih bisa digunakan, akan tetapi sudah tidak relate dengan tahun sekarang. Jadi jangan mentang-mentang kalian ngebet untuk beli iPhone, tapi kalian tidak sadar dengan tipe iPhone yang disuguhkan oleh iPhone tersebut, yang ternyata tidak relate dengan tahun sekarang. Contohnya ketika kita menggunakan iPhone 4 di tahun sekarang, masih tetap bisa digunakan, akan tetapi tidak relate dengan tahun sekarang ya, mungkin lelet atau tidak support untuk beberapa aplikasi maybe. Tips yang kedua yaitu beli iPhone bekas yang masih bergaransi atau garansinya yang baru saja habis di bulan kemarin atau 2 bulan kemarin. Tapi buat kalian yang mau mencari iPhone yang bekas masih bergaransi, tentu harganya juga lebih mahal daripada iPhone bekas yang sudah tidak bergaransi. Jadi buat kalian harus benar-benar sabar untuk menabung atau untuk menunggu orang yang menjual iPhone bekasnya yang masih ada garansinya. Jadi kalian harus bersabar ya. Atau alternatif lainnya, kalian bisa mencari iPhone bekas yang like new seperti baru, yang bodinya masih bagus, terus fitur-fiturnya masih bisa digunakan semua. Harus kalian ketahui, tidak ada istilah garansi internasional ya, yang ada garansi regional. Artinya iPhone hanya bisa diklaim garansi di negara di mana iPhone tersebut keluar. Jadi tidak ada itu garansi internasional dan lain sebagainya. Kalau dia bilang garansi internasional ya, ketika kita mau klaim garansi ya kita harus klaim garansinya itu ke negara iPhone tersebut mengeluarkan. Yang ketiga yaitu tanyakan nomor IMEI. Pastikan nomor IMEI tersebut sama dengan box yang dijualnya. Barangkali teman-teman masih meremehkan hal ini ya, tapi ini sangat bermanfaat karena kalau barang tersebut refurbish atau rekondisi ya, bisa jadi IMEI yang ada di dalam handphone tidak sama dengan IMEI yang ada di box. Kalian juga bisa cek di support Apple-nya di websitenya. Nanti saya taruh di sini link websitenya untuk kita cek IMEI-nya apakah kondisi iPhone tersebut benar-benar masih fresh atau sudah rekondisi. Kita bisa cek di situ. Kalau bodinya warnanya sama dengan yang ditampilkan di website, bisa jadi iPhone tersebut original. Tapi kalau warnanya saja sudah beda dengan yang ada di website, jangan dibeli. Barangkali itu sudah rekondisi ya. Perlu diketahui juga iPhone itu tidak menjual elemen mesin ya. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa ini refurbish grade A, rekondisi grade A, itu ya percuma. Aksesorisnya tetap dari pihak ketiga, bukan dari iPhone tersebut. Yang keempat yaitu cek kondisi fisik. Ketika kita mau membeli iPhone dengan sistem COD, pastikan kalian bertemu di tempat yang nyaman, yang tepat, yang nggak usah berburu-buru lah, karena ini duit kalian juga lumayan yang keluar gitu kan. Apalagi kalau sistem COD ini masa garansinya hanya 5-10 menit ketika kita berhadapan seperti ini. Jadi kalau kita sudah mengeluhkan fungsi sistem fisik tersebut ketika sudah tidak COD, artinya sudah tidak saling kontak, lost kontak, kalian akan susah menemui pembelinya tadi. Maksud saya penjualnya tadi. Barangkali penjualnya tidak jujur terhadap kecacatan di dalam HP-nya. Maka dari itu kalian jangan berburu-buru ketika kalian cek kondisi fisik HP tersebut. Nah, apa saja yang perlu kita cek? Yang pertama yaitu cek jaringan seluler dan internet. Pastikan kalian membawa dari rumah, cek jaringan kalian di HP tersebut.
entah itu IM3, Indosat, Telkomsel, apapun itu, pastikan dia berfungsi. Karena ada iPhone yang hanya bisa digunakan dengan satu kartu. Nah, itu yang mungkin masih jarang teman-teman ketahui. Yang kedua, cek jaringan, apakah internetnya lancar, apakah wifi-nya juga bisa kita gunakan. Itu kalian harus cek terlebih dahulu. Terus periksa tombol home. Apabila kalian masih mau membeli iPhone 7 ke bawah, seri iPhone 7 ke bawah, di situ kan ada tombol home tuh. Kalian bisa cek tombol home-nya apakah benar-benar berfungsi atau keras atau susah gitu ya. Itu harus dicek. Barangkali kalau susah, mungkin komponennya sudah diganti, jadi sudah tidak orisinil lagi. Yang ketiga yaitu periksa tombol power. Nah, tombol power ini sangat berfungsi ya ketika kita mau mematikan tombol power ataupun menghidupkan. Juga ketika kita mau meng-screenshot iPhone tersebut, kita juga menggunakan tombol power. Setelah itu yang harus kita cek kondisi fisiknya yaitu tentang earphone. iPhone 7 ke atas sudah menghilangkan jack audio 3,5 mm. Jadi Anda harus menggunakan earphone bawaan daripada iPhone tersebut, atau kita bisa menggunakan dengan AirPod ya kalau kita punya. Tapi kalau iPhone 6 ke bawah, iPhone 6s ke bawah itu masih menggunakan jack audio 3,5 mm. Jadi kalian tidak usah berburu-buru untuk cek kondisi ini ya. Lalu yang terakhir yang harus kita cek kondisi fisiknya yaitu mengenai speaker dan input audio ya. Coba kita telepon dengan teman kita yang lain menggunakan HP tersebut. Apakah orang lain mendengar suara kita dan apakah kita mendengar suara orang lain. Nah, itu pastikan benar-benar berfungsi ya. Yang terakhir yaitu cek kesehatan baterai. Cek kesehatan baterai ini kita bisa cek dengan cara kita klik setting, lalu kita pergi ke general atau umum, lalu kita cek ke kesehatan baterai. Di situ nanti ada tulisan kesehatan baterai, ada berapa persen. Nah, itu kita bisa lihat. Semakin sedikit kesehatan baterai harusnya semakin murah. Tapi perlu diingat, kesehatan baterai yang masih bagus pun belum tentu jaminan original. Nah, itu saya juga belum menemukan bagaimana cara membedakan baterai bekas orisinil maupun bukan. Yang jelas kalau baterai sudah diganti ya bukan orisinil lagi, pasti dari pihak ketiga. Mungkin teman-teman yang sudah mengetahui tips itu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Yang kelima atau yang terakhir yaitu cek semua fungsi fitur iPhone. Pastikan semua fiturnya berfungsi, terutama pada 3D Touch-nya. Yang iPhone 6s ke atas itu kan sudah ada 3D Touch. Pastikan ketika kita menyentuhnya dengan santai itu sudah keluar 3D Touch-nya. Karena ada beberapa iPhone yang ketika kita mau menggunakan 3D Touch itu sangat susah atau keras. Nah, itu bisa dipastikan layarnya sudah pernah diganti. Lalu setelah kita cek kondisi 3D Touch-nya aman, kita cek responsibilitas daripada layar tersebut. Apakah ada sudut-sudut layar yang susah disentuh, yang keras, harus menyentuhnya dengan cara keras atau tidak. Kita juga bisa cek sensor rotasinya atau aselerator. Di situ kita bisa memahami apakah sensor rotasinya berfungsi dengan baik atau tidak. Setelah itu kita cek flashnya, barangkali flashnya tidak bisa ya, flash. Lalu kita bisa cek konektivitasnya ya, yaitu melalui Bluetooth-nya atau GPS-nya apakah memang masih berjalan atau tidak. Yang kelima yang jangan sampai ketinggalan yaitu kita cek kameranya. Apakah kameranya jernih dan berfungsi di depan belakangnya atau tidak. Kita bisa menilai sendiri. Lalu yang terakhir yaitu kita harus cek softwarenya ya, apakah iCloud-nya itu siap untuk direset atau tidak. Kita bisa tanya kepada penjualnya apakah dia siap untuk reset iCloud atau tidak. Karena kalau dia lupa dengan password iCloud-nya, ya kita tidak bisa menginstal aplikasi apapun. Karena setiap kita menginstal aplikasi di App Store, pasti kita diminta untuk memberi password ya di sana. Jadi pastikan iCloud siap untuk direset. Jadi kalau kalian yang beli dengan sistem COD, kalian reset saja di tempat, itu justru lebih aman. Itulah 5 cara atau tips membeli iPhone bekas yang mulus dan berkualitas dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like. Apabila video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya Revaldo Red pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe ya.